warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Fi hadzal yaumul isnin tarikh 29 min Maris sanuwasil dirasatana fil aqidah. Takallamna sabiqan an qaul Imam Syafi'i wa qaul Imam Bukhari yata'allaq bi amrayni. Kemarin kita sudah menjelaskan berkaitan dengan perkataan Imam Syafi'i dan Imam Bukhari yang menjelaskan terhadap dua perkara tentang Allah. Yang pertama, Allah menurunkan surat Al-Asr, yaitu ada faedahnya, ada fungsinya. Karena kebanyakan manusia tidak ada di dalam kerugian kecuali 4 perkara. Dan juga Imam Bukhari mengatakan pentingnya berilmu dulu sebelum beramal dan berkata. Taib, nantakil ila mabhasin jadidin, maqta' akhar, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimatin ta'allamu salasata masail salasa hadhil masail wal amalu bihin. Ketahuilah rahimakallah bahwasannya kewajiban setiap seorang muslim dan muslimah untuk ta'allamu salasa hadhihi masail, untuk mempelajari 3 permasalahan ini, 3 perkara, wal amalu bihin, dan begitu juga beramal dengannya. Yang pertama adalah Allahu khalaqana. Kita harus meyakini bahwa Allah itu yang menciptaan kita. Wa dalilun a'ni annallaha khalaqana sam'i wa aqli. Bahwasannya dalil yang menunjukkan Allah itu yang menciptakan kita, itu ada dalil berdasarkan wahyu dan juga berdasarkan logika. Amma sam'i fakatsirun wa minhu qaulu azza wa jalla. Adapun secara wahyu banyak sekali dijelaskan oleh Allah sendiri dalam Al-Qur'an, yakni firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajalan wa ajalum musamma indahu tsumma antum tamtarun. Dialah Allah yang menciptakan kalian semua min tinin, dari tanah, tsumma qada ajala, kemudian ditentukan ajalnya. Di sini ajal kematian, kematian. Wa ajalum musamman indahu, dan juga ditentukan ajal kebangkitan. Summa antum tamtarun, apakah kamu sekalian masih ragu? Wa qawluhu wa laqad khalaqnakum summa sawwarnakum, dan sungguh Allah telah menciptakan kalian dan juga membentuk kalian dengan sebaik-baik bentuk. Bentuk. Al-ayah. Wa qawlu ta'ala wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun, dan sungguh telah kami ciptakan manusia min salsal, ini dari tanah yang kering, min hama'im masnun, dari lumpur yang hitam yang berbentuk. Wa qawluhu wa min ayatihi anna khalaqakum min turabin thumma id antum basyarun tantashirun, dan dari tanda-tandanya bahwa Dia menciptakan kalian min turab, dari tanah, thumma id antum basyarun, kemudian
kamu menjadi makhluk yang tantashirun. Basyarun tantashirun, manusia yang berkembang biak. Wa qawluhu khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Bahwasanya manusia diciptakan dari tanah yang kering dan kal fakhar, seperti tembikar. Wa qawluhu, yani wallahu khaliqun kulla syai', yani Allahu khaliqun kulla syai'. Allah maha pencipta segala sesuatu. Wa laqad khalaqakum min wa ma ta'lamun. Dan Allah telah menciptakan kalian, dan apakah kamu tidak mengetahui? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami telah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Ila ghairi dzalika minal ayat, banyak sekali hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan Allah itu yang menciptakan kita. Amma dalilun aqli, adapun dalil secara logika, secara pemikiran, ala annallaha khalaqana, bahwa Allah itu yang menciptakan kita. Faqad ja'atil isyaratu ilaihi, bahwasanya banyak sekali petunjuk-petunjuk, bukti-bukti yang menunjukkan Allah menciptakan kita. Seperti firman-Nya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka menciptakan diri? Am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, atau apakah mereka menciptakan diri? Fa'inal insan lam yahluk nafsahu, maka sesungguhnya manusia itu tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Li'annahu qabla wujudihi adam. Karena sejatinya sebelum ada manusia itu tidak ada. Wal adam laisa bisyai', dan tidak adanya atau bukan sesuatu, wa ma laisa bisyai'in lam yujad syai'in. Karena tadi itu bukan sesuatu, belum ada, maka mungkin juga tidak bisa menciptakan sesuatu. Nah, ini kata-katanya ini agak rumit, agak kurang bisa dipahami. Tetapi saya akan ulang sekali lagi. Bahwasannya manusia itu awalnya tidak ada. Dan karena tidak ada, dia tidak mungkin bisa menciptakan sesuatu. Nah, itu. Walam yahlukuhu abuhu wala ummuhu wala ahadun minal khalqi. Nah, makanya karena manusia tadi awalnya tidak ada, maka dia tidak bisa menciptakan bapaknya, ibunya, ataupun saat makhluk pun. Tidak bisa menciptakan makhluk pun. Walam yakum liya'tiyas sodafah biwujudil mawjud. Dan juga tidak mungkin muncul secara tiba-tiba. Biduni mawjud, tanpa adanya wujud. Nah, ini bapak ibu kita itu tidak mungkin muncul secara sendirinya, dari awalnya tidak ada. Li'anna kullu hadisin la budda lahu min muhdis. Karena setiap suatu perkara, sebuah kejadian, pasti harus ada pemicunya. Karena setiap segala kejadian pasti ada yang memulainya, pasti ada pemicunya. Wa li'anna wujud hadhil makhluqat ala hadan nizam badi. Oleh karena itu, adanya makhluk hidup di muka bumi ini itu karena adanya sebuah keteraturan, sebuah pencipta yang baik. Wa tanasuk al-muta'allif, ya. Dan adanya kesinambungan pencipta, kesinambungan yang menciptakan. Yamna'u man anbatan bi an yakuna sodafah, yaitu yang menolak
adanya muncul tiba-tiba. Itu muncul tiba-tiba, nggak mungkin. Karena sejatinya Allah itu adalah pengatur yang baik. Allah itu yang pencipta segala maha. Maka dia menolak munculnya sesuatu yang tiba-tiba. Beda dengan kita, kalau kalian pernah sekolah, ya, ini ada pemikiran yaitu tentang Aristoteles. Nah, pemikiran Aristoteles ya, yaitu al-insan al-insan ya ini minal al-gird. Manusia itu awalnya dari kera. Nah, gak mungkin. Nah, kalau kita secara akal logika, gak mungkin manusia dari kera kemudian berevolusi. Itu tidak mungkin. Bahkan ada yang mengatakan, katanya yaitu ayam itu berasal dari hewan dinosaurus yang mengecil. Itu pemikiran yang sesat ya, pemikiran Aristoteles. Atau apa ya, ini bukan Aristoteles ya, ini Darwin. It mawjud sodafa laisa 'alan nizam fil asl fi wujudihi fa kaifa yakunu muntadiman halu baqaihi wa tatawwurihi. Karena kemunculan secara tiba-tiba itu bukan sebuah pengaturan, sebuah asal yang dimaksud. Fa kaifa yakunu muntadiman hal baqa'uhu wa tatawwur. Maka bagaimana mungkin secara teratur dan akan menuju perkembangan. Maksudnya bagaimana? Nggak mungkin segala sesuatu itu muncul secara tiba-tiba. Padahal sejatinya itu harus ada masa berkembang. Contoh, saya kasih gambaran mudah. Kalian mungkin antuna. Ya, ini mundu wiladatihi mada. Kalian itu setelah lahir itu pasti atifel. Ini bayi, berbentuk bayi, dan bisa kaburo bisa menjadi besar. Itu yang awalnya tadi bayi belum bisa berjalan, kemudian umur 1 tahun bisa berjalan. Ini menunjukkan perkembangan. Kemudian umur 2 tahun bisa berbicara, umur 5 tahun bisa berlari. Misalkan itu gambarannya. Maka manusia itu ada step by step, ada langkah demi langkah dalam perkembangannya. Makanya nggak mungkin manusia lahir kemudian bisa lari. Nggak mungkin. Secara logika tidak mungkin diterima oleh akal. Fata'ayyinu bihada an yakuna khaliq huwallah. Maka siapakah yang mengatur sedemikian ini kalau bukanlah Allah yang Maha Pencipta. Fala khaliqu wala amirun ilallah. Dan tidak ada pencipta dan tidak ada yang pengatur kecuali Allah semata. Qala ta'ala ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah Allah yang memerintahkan. Allah yang memerintahkan dan yang menciptakan. Nah, itu. Walam ya'lam anna ahadan minal khalqi anqara rububiyatillah. Dan tidak ada manusia, satupun manusia itu angkara rububiyatnya, mengingkari rububiyahnya Allah. Maksudnya rububiyah adalah Allah yang maha menciptakan, yang maha pengatur, yang maha segala maha. Illa ala wajhil mukabirah, kecuali orang yang sombong. Orang yang mengingkari Allah itu bukan Tuhan, itu adalah orang yang sombong. Kaman hasala minal fir'aun, sebagaimana yang terjadi pada Fir'aun. Ini orang sombong. Ini Fir'aun diciptakan oleh Allah tetapi dia mengaku Tuhan. Wa indama sami'a Jubair bin Mut'im, dan ketika Jubair bin Mut'im mendengar Rasulullah SAW membaca sebuah ayat dalam surat At-Tur ini, fabalagha qaulu ta'ala, maka tatkala
Rasul membaca surat At-Tur yang berbunyi am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khuliqus samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Ya. Apakah mereka menciptakan apakah mereka eh, apakah mereka diciptakan tanpa suatu pun, ataukah mereka yang menciptakan? Ketahuilah, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Bal la yuqinun, sedangkan mereka tidak mau meyakini. Wa kana Jubair bin Mut'im yauma idzin musyrikan, yaitu ketika itu banyak sekali, yaitu Jubair bin Mut'im pada waktu itu sedang musyrik dan berkata, kada qalbi an yatira wadhalika awala ma qara'al iman fi qalbi. Jubair bin Mut'im berkata, seakan-akan hatiku itu hatiku terbang kegirangan. Hatiku itu hampir-hampir terbang kegirangan. Wadhalika awalu ma wa qarra al-iman fil qalbi, itulah pertama kali iman bersemayam di hatiku. Nah, itu sampai sedemikian rupa Jubair bin Mut'im mendengarkan ayat Al-Quran berkaitan dengan penciptaan Allah. Tayyib. Ilahuna al-hunaka kalimah ghairu wadiha au asya yahtaju ila tasrih. Tayyib. Adunno nahtawi biadal qadar, insyaallah nuwasil fima ba'd. Nahtim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.